Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Alfia, pelajaran matematika kelas 9 semester 2 atau semester genap. Baiklah anak-anak, di semester ini kita akan membahas bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, sebelum saya mulai, mohon kalian untuk berdoa dulu. Semoga materi ini bermanfaat pada kalian semua, manfaat dunianya maupun akhiratnya. Berdoa mulai dulu. Selesai, amin. Saya lanjutkan, materinya ini adalah materi bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang kita bahas di sini, yang pertama tabung, yang kedua kerucut, yang ketiga bola. Ada 3 materi ini, tetapi pada saat ini yang mau kita pelajari adalah yang nomor 1, yaitu bangun ruang sisi lengkung tabung. Untuk unsur-unsur tabung ini, yang pertama, pada tabung itu tidak ada titik sudutnya. Jadi tolong diingat-ingat, tabung itu tidak mempunyai titik sudut. Untuk unsur-unsur yang ada di tabung, setelah kalian mengingat bahwa tabung itu tidak ada titik sudut, yang kedua adalah tabung itu mempunyai rusuk lengkung. Rusuk lengkung pada tabung itu ada 2, yaitu pada sisi alas dan sisi tutup. Saya ulang lagi, rusuk setiap tabung itu ada 2. Bentuknya melingkar, letaknya adalah di alas dan di atas sisi tabung. Semoga kalian paham. Saya lanjutkan unsur yang ketiga, yaitu mengenai sisi. Pada tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu yang pertama bentuknya lingkaran. Bentuk lingkaran ini letaknya di bawah dan di atas. Jadi antara alas dan atas ini bentuknya sama. Bentuknya sama, besarnya juga sama untuk tabung ini. Bentuknya adalah berbentuk lingkaran di alas dan di atas. Kemudian sisi yang selanjutnya bidang lengkung. Bidang lengkung ini jumlahnya 1. Jadi diingat-ingat, sisi pada tabung ada 3. Yang berbentuk lingkaran ada 2, letaknya di alas dan letaknya di atas. Kemudian sisi yang satunya adalah bidang lengkung, 1 buah. Ada catatan, bidang lengkung itu apa? Kalian harus paham, bidang lengkung itu sama saja sisi tegaknya. Sisi tegak pada tabung. Sisi tegak pada tabung ini biasanya namanya selimut tabung. Saya ulangi lagi, sisi lengkung, bidang lengkung pada tabung itu adalah sisi tegaknya yang di tabung. Ini disebut selimut tabung. Bisa kalian lihat di situ ada tabung, bidang lengkung, sama saja sisi tegak, disebut selimut tabung. Baiklah, untuk lanjutnya adalah kita akan membuat jaring-jaring tabung. Misalkan yang akan kita buat dengan diameternya 10 cm. Kalau diameternya 10 cm, jari-jarinya adalah 5 cm dan tingginya 12 cm. Bisa kalian lihat gambar yang ada ini. Jadi alatnya adalah penggaris, jangka, gunting atau pisau lipat. Kemudian kartonnya bisa memakai karton manila. Kalau kalian memang tidak punya karton manila, bisa juga memakai kalender yang sisa-sisa, yang tidak terpakai, yang sisa dari tahun yang kemarin. Kalender 2020 itu kan tidak terpakai. Jadi kalian bisa memakai itu untuk membuat jaring-jaring tabung. Bisa saya perlihatkan ini. Jadi yang lingkaran di atas itu diameternya 10 cm, kemudian lingkaran yang di bawah itu diameternya juga 10 cm, kemudian selimut tabung yang di tengah itu bentuknya adalah persegi panjang,
dengan panjangnya 31,4 cm dan tingginya 12 cm. Mungkin kalian mengira-ngira, dari mana ini kok 31,4 cm, kemudian kalau tingginya kan sudah jelas 12 cm. Marilah kita lanjutkan untuk selanjutnya. Jadi kalian biar tidak bingung, kalau kalian sudah mengingat yang pelajaran di SD dulu, mungkin kalian sudah bisa nyambung dari jaring-jaring ini. Saya lanjutkan ke luas sisi tabung. Dari kalian yang bingung jaring-jaring tadi kok langsung begitu, ini saya lanjutkan untuk jaring-jaring tabung. Bisa kalian lihat gambar jaring-jaring tabung yang di sebelah itu. Pada gambar itu ada lingkaran di bawah, ada lingkaran di atas. Lingkaran alas yang titik O, lingkaran yang di bawah titik O itu adalah pusat lingkaran alas tabung. Titik O itu adalah pusat lingkaran alas tabung. Titik P itu adalah titik pusat lingkaran tutup tabung. Paham ya? Saya lanjutkan. Kemudian T itu adalah tinggi tabung. Jadi di alas itu adalah titik pusatnya O. Kemudian yang di atas itu adalah titik pusatnya P. Moga-moga kalian paham ya. Saya lanjutkan untuk yang kedua, luas selimut tabung. Masih gambarnya mengikuti dari yang atas. Luas selimut tabung sama dengan persegi panjang ABCD. Saya ulangi lagi, luas selimut tabung sama dengan persegi panjang ABCD. Tolong diingat ya. Saya lanjutkan. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang ABCD. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang ABCD. Sudah paham ya? Saya lanjutkan. Luas persegi panjang, kalian masih ingat apa rumus luas persegi panjang? Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Saya lanjutkan, tetap masih melihat gambar yang di atas. Di situ lebar, panjang, saya ulangi lagi, panjang sama dengan RMS itu adalah rumus. Panjang sama dengan rumus keliling alas tabung. Kalian mengingat-ingat, apa ya rumus keliling alas tabung itu? Diingat-ingat, moga-moga bisa ingat. Saya tunggu. Untuk selanjutnya saya bacakan untuk lebar. Lebar itu sama saja tingginya tabung. Di situ dituliskan T. Rumus luas persegi panjang sama dengan titik kali titik. Bisa diangan-angan. Nanti sambil menunggu selanjutnya, kira-kira kalian sudah bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, nanti saya lanjutkan selanjutnya. Rumus luas selimut tabung tetap titik kali titik sama dengan titik kalau sudah dikalikan hasilnya apa. Untuk yang terakhir untuk selimut tabung, maka rumus luas selimut tabung adalah LS. Luas selimut tabung disingkat dengan LS. Sudah ingat apa enggak? Kalau sudah ingat, diisi titik-titik itu. Kalau belum ingat, saya lanjutkan dulu pada luas sisi tabung. Luas sisi tabung. Apa bedanya luas selimut tabung dengan luas sisi tabung? Kalau luas selimut tabung hanya selimutnya yang di tengah yang berbentuk persegi panjang. Kalau luas sisi tabung itu adalah luas seluruh permukaan tabung. Bisa dinamakan luas sisi tabung, bisa dinamakan luas permukaan tabung, bisa dinamakan luas seluruh permukaan tabung. Jadi memang bisa dinamakan luas sisi tabung, luas permukaan tabung, luas seluruh permukaan tabung. Saya lanjutkan. Rumus luas alas. Rumus luas alas sama dengan rumus luas tutup. Rumus luas alas sama dengan rumus luas tutup. Rumus luas alas sama dengan rumus luas tutup. Itu sama saja dengan rumus luas lingkaran. Diingat-ingat apa yang kalian dapat dulu. Rumus luas lingkaran itu
apa? Kalau masih ingat bisa ditulis di titik-titik itu. Kalau masih belum ingat, saya lanjutkan ke selanjutnya. Moga-moga di perjalanan setelah saya lanjutkan ini kalian bisa. Saya lanjutkan dulu. Rumus luas sisi tabung lengkap seluruhnya sama dengan luas permukaan tabung, luas sisi tabung sama dengan LS itu luas selimut tabung ditambah luas alas ditambah dengan luas tutup. Titik-titik di bawahnya diisi, moga-moga kalian sudah ingat, jadi bisa mengisi titik-titik yang ada. Jadi kalau memang sudah ingat, maka hasil akhirnya, maka rumus luas sisi tabung keseluruhannya luas sama dengan apa ditambah apa. Kalau memang masih sambil menunggu untuk mengingat-ingat, saya lanjutkan, moga-moga kalian paham. Saya lanjutkan untuk selanjutnya, gambar yang selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai tabung. Luas sisi tabung ini untuk yang masih belum bisa mengisi titik-titik, saya lanjutkan apa luas sisi tabung. Luas sisi tabung, luas permukaan tabung itu terdiri dari 3 buah, karena pada tabung mempunyai 3 sisi, sisi alas, sisi atas atau tutup, sisi tegak. Jadi karena sisinya ada 3, maka sisi tabung terdiri dari 3 buah. Begitu juga luas sisi tabungnya, kita melalui dari luas sisinya. Jadi luas alas, luas tutup, luas selimut atau luas sisi tegak. Jadi satu tabung terdiri dari 3 buah. Bisa kita lihat ini gambarnya. Ini adalah luas tutup atau lingkaran tutup. Ini adalah lingkaran alas. Kalian bisa lihat lingkaran tutup itu bentuknya apa, lingkaran alas itu bentuknya apa. Bisa kalian lihat bentuknya adalah berbentuk lingkaran. Jadi kalau menghitung luas, maka kita maksudnya adalah luas lingkaran. Kita lihat, tinggal satu sisi yang dilihat, sisi selimut tabungnya, bentuknya apa. Kalian sudah bisa menebak kalau dari jari-jarinya tadi. Jadi selimut tabung ini kalau memang kita buka akan membentuk persegi panjang. Kalian bisa melihat gambar itu. Kita mengulang lagi luas selimut tabung untuk bisa mengisi yang titik-titik tadi. Untuk yang masih belum paham, mari kita lihat langkah-langkahnya berikut ini, biar kalian paham betul luas selimut tabung itu bagaimana. Jadi dilihat itu potongan-potongan dari selimut tabung dimasukkan pada persegi panjang. Kalian lihat akan membentuk persegi panjang. Dilihat ini adalah sisi tegaknya. Sisi tegaknya saya namai A, B, C, D. Sisi selimut, sisi tegak selimut tabung bisa dinamakan sisi tegak, bisa dinamakan selimut tabung. Dilihat di sini saya namai persegi panjang A, B, C, D. A, B, C, D ini adalah selimut tabung. Moga-moga kalian paham betul. Luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang A, B, C, D. Kalian bisa mengingat persegi panjang, luas persegi panjang A, B, C, D rumusnya apa? Untuk menentukan rumus luas selimut tabung yang kalian memang belum bisa. Kemudian untuk AD dan BC itu sama saja dengan lebar persegi panjang. Di situ adalah
lebar itu sama saja dengan T, tinggi tabung. Bisa kalian lihat, lebar sama dengan T. Jadi di situ AB sebagai panjang dari persegi panjang sama saja dengan keliling alas lingkaran. Di sini disingkat dengan KA. KA itu adalah keliling alas lingkaran. Jadi rumus luas selimut tabung adalah panjang kali lebar. Kalian sudah paham kan? Persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Di sini P-nya sama dengan KA, lebarnya sama dengan T. Jadi bisa ya mengisi yang titik-titik atas tadi ya. Kalau sudah ditunjukkan seperti ini, semoga kalian bisa seluruhnya untuk mengisi titik-titik atas untuk selimut luas selimut tabung. Kalian lihat pada persegi panjang ABCD, panjang sama dengan AB, sama saja AB, CD itu juga panjang sama dengan P, panjangnya persegi panjang, sama dengan KA, kelilingnya alas tabung, bisa juga ya KA itu keliling lingkaran alas tabung. Kemudian lebar itu sama dengan BC, bisa BC, bisa AD, lebar itu ya. Lebar disingkat dengan M sama dengan T. T itu adalah tingginya tabung. Maka luas selimut tabung bisa disingkat sama dengan LS. LS sama dengan P kali L. LS sama dengan P-nya KA, L-nya sama dengan T. Jadi keliling alas sama dengan 2πr. Keliling alas sama dengan keliling alas lingkaran itu adalah rumusnya 2πr. Paham ya? Keliling alas itu adalah 2πr. Untuk LS berarti KA dikalikan T, maka 2πr miliknya KA, T-nya adalah tetap T. Jadi luas selimut tabung sama dengan 2πrt. Anak-anak, jadi kalian yang titik-titik tadi yang belum kalian isi, bisa kalian isi. Semoga kalian semuanya paham mengenai rumus luas selimut tabung. Rumus luas selimut tabung disingkat LS sama dengan 2πrt. LS luas selimut tabung, R itu adalah jari-jari alas tabung, T itu tinggi tabung. Untuk P-nya ini belum dituliskan. Kalian bisa mengartikan P itu bisa memakai 22/7, bisa juga memakai 3,14. Tergantung dari soalnya. Kalau soalnya kelipatan 10 memakai 3,14. Kalau soalnya itu tadi kelipatan 7, maka P-nya memakai 22/7. Baiklah anak-anak, sudah punya gambaran ya bagaimana mengenai luas selimut tabung. Semoga kalian semuanya paham mengenai luas selimut tabung. Sekarang saya lanjutkan luas semua sisi satu tabung. Luas semua sisi satu tabung ini bisa dinamakan luas sisi tabung, bisa dinamakan luas permukaan tabung. Tolong dipahami, ini hanya soal kata-kata saja. Jadi kalian kalau yang dimaksud luas sisi, luas permukaan, luas semua sisi tabung itu sama saja maksudnya. Bisa kalian lihat gambar di sini. Dari gambar ini saya ulang lagi. T itu adalah tinggi tabung, kemudian pusat alasnya O, dengan R ada R, jadi diameter itu ada 2R. Begitu juga yang atasnya P, pusatnya P itu ada R itu jari-jari, jadi diameter itu sama saja 2 kali jari-jari. Untuk mengingatkan ya, diingat lagi. D itu sama saja 2R.
Sekarang kalian lihat lingkaran atas, lingkaran bawah, kemudian persegi panjang yang tengah, selimut tabung. Mengingatkan lagi bahwa atas itu tutup, luas tutup, bentuknya lingkaran, rumusnya adalah PR kuadrat. Luas tutup sama dengan PR kuadrat, luas selimut, mengulang lagi kan tadi sudah, panjang kali lebar, ini langsung saya sebutkan, luas selimut itu adalah 2 PRT. Kemudian luas alas atau luas bawah sama saja dengan luas tutup PR kuadrat. Jadi luas sisi atau luas permukaan kalau dijadikan satu itu adalah penjumlahan sisi-sisi yang ada pada tabung. Sisi atas atau sisi tutup ditambah dengan sisi tegak atau selimut ditambah dengan sisi alas atau sisi bawah. Saya tuliskan, kalian lihat, luas alas ditambah dengan luas tutup sama saja PR kuadrat ditambah PR kuadrat sama dengan 2 PR kuadrat atau 2 PR pangkat 2. Luas alas ditambah luas tutup sama dengan 2 PR kuadrat, kemudian luas selimut tabung sama dengan 2 PRT. Ini jika kita jumlahkan, luas sisi atau luas permukaan tabung sama dengan 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Ini juga bisa kita kumpulkan, sama-sama punya 2 PR. Bisa kalian tulis sendiri, ini tidak ada tulisan di sini. Kalau saya kelompokkan atau kalian kelompokkan, sama-sama punya 2 PM-nya difaktorkan, 2 PR dikeluarkan, kurung buka R ditambah T. Semoga kalian paham. Ini kita lanjut pada contoh. Contoh yang pertama, diketahui suatu tabung dengan jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya 25 cm. Hitunglah luas selimut tabung tersebut. Penyelesaiannya masuk kalian tulis, diketahui jari-jarinya sama dengan R-nya sama dengan 10 cm, T-nya sama dengan 25 cm. Ditanya LS luas selimut. Ini tidak sulit ya, kalian tinggal menjawab, memasukkan rumus. Luas selimut itu adalah 2 PRT, 2 ditaruh bawahnya, P-nya yang dipakai 3,14 karena R-nya 10, maka P-nya yang dipakai 3,14, jari-jarinya 10, kemudian T-nya 25. Titik-titik itu adalah artinya dikalikan, jadi luas selimut tabung itu hasilnya 1570 cm persegi. Baiklah anak-anak, karena waktu sudah habis, materi yang kita pelajari tadi mengenai luas selimut dan luas permukaan. Semoga kalian semuanya sudah paham, sudah mengerti, dan bisa lancar memahami kalau soal-soal yang ada. Semoga saja kalian paham semuanya. Itu yang saya harapkan. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.